Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak materi kelas 8 SMP kelas 8, yaitu materi yang kedua, bangun ruang sisi datar, yaitu tentang balok ya. Nah, kemarin tentang kubus, nah sekarang balok. Sebetulnya balok dengan kubus itu hampir sama ya. Begitu juga unsur-unsurnya ya, hampir sama. Nah, dalam kehidupan sehari-hari banyak benda seperti bentuk balok ya. Kehidupan sehari-hari pun banyak ini benda yang berbentuk balok ya. Misalnya ini printer ya, ini berbentuk balok. Kemudian lemari ya, nah lemari seperti ini juga berbentuk balok. Kemudian kulkas misalnya ya, ini juga berbentuk balok. Dan ini juga akuarium ya, ini juga berbentuk balok ya. Jadi benda-benda, beberapa benda yang bentuknya balok ya. Baiklah, kita akan mulai. Seperti juga kubus dulu ya, kita lihat dari unsur-unsur balok. Balok dengan kubus itu sebetulnya unsurnya itu sama saja ya, cuma ada beberapa yang beda ya. Balok dalam kehidupan bentuk balok yang misalnya seperti ini ya, yang saya buat dari karton. Nah, ini karton ya, seperti ini ya, balok ya. Kita mulai dari unsur-unsurnya, unsur-unsur balok. Nah, ini saya gambar nih ya. Unsur-unsur balok sama dengan unsur-unsur kubus, cuma ada yang beda ya. Yang beda itu apanya yang beda? Bentuk sisi ya, bentuk sisinya ada beda ya. Kalau kubus dulu sisinya bentuknya sama ya, kongruen, ada 6 ya, bentuknya sama. Tapi kalau balok ada 3 pasang sisi yang sama atau kongruen ya, yaitu yang ini, perhatikan. Nah, di sini ya, yang depan belakang, misalnya yang ini ya, depan belakang, kiri kanan, atas bawah. Jadi ada 3 kelompok ya. Saya ulangi. Jadi kalau balok itu ada 3 pasang sisi yang sama. Misalnya depan ini dengan belakang, kemudian kiri dengan kanan, atas dengan bawah ya. Itu bedanya dengan kubus. Kalau kubus sisinya sama, kongruen. Tapi kalau ini enggak ya, ada 3 pasang, ada 3 pasang sisi yang sama. Begitu juga rusuk. Kalau rusuk kubus dulu kan ada 12 ya, panjangnya sama semua. Tapi kalau balok, nah rusuknya ini ada 3 kelompok juga, 3 pasang juga, 3 pasang rusuk, yaitu yang tegak ini ya, yang tegak ada 4 ya. Nah, yang tegak ini AE, BF, CG, DH, yang satu kelompok ada 4. Kemudian yang mendatar ini AB, CD, EF, GH, yang ini ya. Nah, ini ada 4 juga. Kemudian yang ini AD, BC, FG, EH. Jadi ada 3 pasang rusuk ya. Jadi rusuknya itu terdiri dari 3 pasang rusuk yang sama. Apalagi, nah kalau ini titik sudut sama ya dengan kubus, ada 8 ya, atas 4, bawah 4, yaitu A, B, C, D, dan E, F, G, H. Itu unsur-unsur daripada balok. Baiklah, kita lanjutkan dengan jaring-jaring balok dan luas sisi balok. Balok yang ini ya akan kita gunting beberapa rusuk-rusuknya ya, akan kita gunting. Misalnya ini ya, ya. Ya,
akhirnya bentuknya seperti ini ya. Ya, sama aja ini. Nih ya. Nih. Nah, kira-kira bentuknya seperti ini ya. Nah, ini perhatikan. Nanti akan kita gambar seperti ini ya. Bentuknya kira-kira. Ya, kalau digambar kira-kira seperti ini yang tadi ya. Jadi, balok tadi bentuknya seperti ini, namanya jaring-jaring balok. Ya, sudah jadi jaring-jaring. Coba perhatikan. Ada seperti tadi, bentuk sisinya ada 3 pasang sisi. Misalnya ini. Nih, yang nomor 1 ya. 1. Jadi ada 2. Jadi setiap pasang ada 2. Ya, ada 3 pasang. 1 pasang, 1 dengan 1. Kemudian 2 dengan 2. Ya, 2 pasang, kemudian 3 dengan 3. Jadi ada 3 pasang sisi yang sama. Jadi nomor 1 ya kan, nomor 2 dengan nomor 2, 3 dengan 3, jadi 3 pasang sisi yang sama. Kemudian untuk luas sisi balok. Nah, luas sisi balok kalau dulu kubus ya. Karena balok kubus itu terdiri dari sisinya berbentuk persegi, kemudian ada 6, maka luasnya adalah 6 kali sisi gitu kan. Karena bentuknya persegi. Persegi itu sisi kali sisi. Kemudian ada 6, jadi 6 kali sisi. Nah, untuk luas sisi balok atau luas permukaan balok, nah apa rumusnya kalau begitu? Kita lihat aja. Nah, misalnya yang seperti ini kan. Yang seperti ini kan ada 2. Nah, ini berarti ini lebar kali tinggi. Ya, yang ini lebar, ini tinggi. Nah, kalau yang ini panjang kali tinggi. Nah, kalau ini panjang kali lebar. Masing-masing ada 2 ya. Jadi ada 2, misalnya panjang kali lebar. Kalau ada 2 berarti 2 kali panjang kali lebar ya, yaitu ini dengan ini. Kemudian ditambah dengan 2, nah, misalnya yang ini panjang kali tinggi, berarti 2 kali panjang kali tinggi. Kemudian ditambah lagi dengan 2 kali, nah yang kecil ini adalah lebar kali tinggi. Lebar kali tinggi. Ya, untuk luas sisi balok, atau kita singkat saja. Ya, berarti 2 PL ditambah 2 PT ditambah 2 LT. Boleh begini ya. Atau lebih singkat lagi bisa, karena ini kalikan 2 ya kan, 2 kali ini, 2 kali. Nah, 2-nya kita keluarkan aja, 2, kemudian kurung. Di sini berarti PL ditambah PT ditambah LT. Nah, ini untuk luas sisi balok ya. Rumusnya 2 dalam kurung P kali L ditambah P kali T ditambah L kali T. Baik, kita lanjutkan dengan contoh soal. Contoh soal. Sebuah balok berukuran 10 kali 8 kali 6 cm. Jadi satuannya adalah senti. Hitunglah luas sisi atau permukaannya. Luas sisi atau permukaannya. Kita jawab sama-sama. Luas sama dengan rumusnya kan sudah ada yang tadi. 2 kurung ya kan, PL ditambah PT ditambah LT. Nah, kita masukkan aja. 2 kurung P itu panjang 10, L 8, 10 kali 8 ditambah PT P-nya 10 kali tinggi ya. Tinggi itu biasanya yang ini nih, 6 ya. Nah, 6. Kemudian ditambah LT. Nah, tambah berarti 8 kali 6 sama dengan 2 kurung 10 kali 8 80 ditambah 10 kali 6 60 ditambah 8 kali 6 48 ya. Berarti 2 kali 80 tambah 60 140 tambah 48 berarti 188. Nah, 188 kali 2 ya, 188 kali 2 yaitu 376 cm persegi. Jangan lupa pakai persegi ya.
Nah, itu contoh pertama, sebuah balok yang berukuran 10 x 8 x 6 cm. Maka luas sisinya adalah 376 cm. Kita lanjutkan dengan contoh soal nomor 11 ini. Ya, nomor 11. Jumlah panjang rusuk suatu balok adalah 128 cm. Jika balok tersebut berukuran panjang 16 dan lebar 9 cm, maka tingginya adalah, nah ingat, balok itu terdiri dari 3 kelompok atau 3 pasang rusuk yang sama ya. Ingat ya, jadi rusuk balok itu ada 3 kelompok, yaitu 4 kali panjang, ya kan, ditambah 4 kali lebar, ditambah 4 kali tingginya. Jadi ada 3 kelompok, masing-masing 4 kan. Ada yang panjang, ada yang lebar, ada yang tinggi. Nah, jumlahnya ini 128 cm ya, jumlahnya itu. Nah, kemudian situ diketahui apa? Nah, kita kecilkan dulu. Diketahui tadi apa? Panjangnya 16, lebarnya 9. Berapa tingginya? Perhatikan. Ini karena ini 4 juga sama 4, jadi 4-nya kita keluarkan dulu. Berarti yang di dalam P ditambah L ditambah T sama dengan 128 itu ya. Nah, panjangnya kita ganti dengan 16, disama dengan 4, 16, L-nya tadi 9 ya. Ini L-nya 9 ditambah T sama dengan 128 ya. Sama dengan, nah 16 tambah ini bisa dijumlahkan dulu ya. 16 tambah 9 yaitu 25 ditambah T sama dengan 128. Kemudian ini kurung ini artinya kali, jadi 4 kali 25 100 ditambah 4 kali T 4T yaitu 128 ya, 128. Kemudian 4T-nya di sini aja tetap ya, 4T tetap di sini. 4T sama dengan, nah 100-nya pindah ke sini jadi 128, 100 pindahkan ke sini jadi negatif 100, jadi 4T sama dengan 128 dikurangi 100 yaitu tinggal 28. Berarti T-nya sama dengan 28 bagi 4 yaitu 7 cm. Berarti tingginya balok tadi ya, tinggi balok yaitu berarti 7 cm. Kita lihat jawabannya ada enggak. Nah, ini ya. Nomor 11 nih. Tadi ya. Nah, ini ya tadi panjangnya 16, lebarnya 9. Jawabannya adalah 7 cm. Baiklah, kita lanjutkan dengan soal yang nomor 14 ini. Luas alas sebuah balok 112 cm. Jika panjang balok 14 dan tingginya 5 cm, maka luas permukaan balok tersebut adalah, nomor 14 ya, kita jawab sama-sama. Luas alasnya sudah diketahui, yaitu 112 cm. Berarti lebarnya harus kita cari dulu ya. Nah, luas alas itu sama dengan panjang kali lebar. Nah, luasnya itu adalah 112. Panjangnya adalah 14. Berarti lebarnya berapa? Berarti untuk mencari lebar yaitu 112 dibagi 14. Maka lebarnya adalah 8 ya, 8 cm. Nah, kemudian yang ditanyakan, maka luas permukaan balok tersebut adalah, nah luas permukaan balok berarti ya rumusnya yang tadi ya. Rumusnya yang tadi yaitu luas permukaan balok sama dengan 2 panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi, itu kan. Nah, sama dengan 2 kali panjangnya tadi 14, lebarnya 8 ditambah panjang kali tinggi,
14 kali tingginya 5 ditambah lebarnya 8 kali tingginya 5 sama dengan 2 dalam kurung 14 kali 8 tadi 112 ya, ditambah 14 kali 5 yaitu 70, ditambah 8 kali 5 yaitu 40, berarti sama dengan ini 110 ya, 110 ditambah 112 ya, 110 ditambah 112 yaitu 222. 222 kali 2 jadi 444 cm persegi. Kita lihat jawabannya ada enggak? Nah, ini jawabannya ya. Ada ya, 444 cm persegi. Sama ya, yaitu yang saja dengan volume balok ya. Mungkin masih ingat volume balok yaitu panjang kali lebar kali tinggi ya. Di sekolah dasar juga sudah pernah ya, atau disingkat dengan PLT. Jadi volume balok yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Langsung aja ke contoh soal ya. Contoh soal misalnya ya, kita lanjutkan dengan contoh soal. Kita ambil yang mudah saja. Sebuah balok panjangnya 12 cm, lebarnya 5 cm, dan tingginya 8 cm. Hitunglah volumenya. Berarti kita jawab volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Berarti volume sama dengan panjangnya yaitu 12 kali lebarnya 5 kali tingginya 8. Ya, 12 kali 5 60 ya. 60 kali 8 jadi 480 cm kubik. Jangan lupa ya, kalau volume itu kubik. Baiklah, kita lanjutkan contoh soal nomor 21 ya. Nah, nomor 21. Sebuah kolam renang berbentuk balok dengan panjang 12 meter dengan panjang sisi 12 meter, 6 meter, dan 10 meter. Berarti panjangnya, anggap saja panjangnya itu 12, tingginya 6, dan panjangnya 10 meter. Jika dalam 1 jam kolam renang dapat terisi air sebanyak 60 meter kubik, maka waktu yang diperlukan agar memenuhi kolam renang penuh dengan air adalah, berarti kita harus mencari volume kolam renang tersebut ya. Kita cari ya. Nomor 21 tadi. Ya, nomor 21. Ya, volume kolam ya. Karena berbentuk balok berarti panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya tadi adalah 12 ya. Berarti panjang kali lebar kali tinggi, panjangnya 12. Lebarnya anggap aja 10, kemudian yang 6 itu tingginya, berarti 12 kali 10 kali 6, 12 kali 10 120, 120 kali 6 yaitu 720 meter kubik. Nah, ini volumenya kolam tersebut. Nah, kolam tersebut diisi air setiap 1 jam. Jadi 1 jam, dalam waktu 1 jam bisa terisi 60 meter kubik. Nah, berapa jam waktunya? Jadi waktu yang diperlukan untuk mengisi penuh ya, supaya kolamnya penuh berarti tinggal bagi aja ya. 720 dibagi dengan 60. Berarti iya 12 jam. Jadi air bisa penuh selama 12 jam. Kita lihat jawabannya nomor 21. 12 jam. Nah, ada ya, ini yang B ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Ini yang bisa Bapak sampaikan untuk kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti.
Dan Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.